Baik, selamat malam saudara-saudara, baik yang ada di gereja maupun pemirsa yang mungkin sementara mengikuti acara ini dari rumah saudara. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini biarlah Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, terutama pikiran kami, sehingga kami boleh fokus kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kami ketahui. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik. Oke. Baik, kita sudah pelajari tadi malam tentang Trinitas, satu doktrin yang barangkali agak sukar untuk kita mengerti, tetapi saya berusaha kalau boleh kita mengerti dengan cara yang mungkin bisa sederhana ya, tapi sesederhana apapun memang sulit kita akan mendapati, karena seperti yang saya katakan, Allah itu terlalu luas, terlalu tinggi, sehingga sulit untuk kita, pikiran kita untuk dapat mengerti sepenuhnya tentang Allah. Ada satu kalimat teologi ya yang sering mungkin saudara pernah dengar, dia bilang begini, jika manusia sudah mengerti sepenuhnya tentang Allah, maka dia berhenti menjadi Allah. Saudara boleh simak kata-kata ini, jika kita manusia bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah, maka dia berhenti menjadi Allah. Kenapa? Karena kalau semua manusia tahu, apalagi keistimewaan Allah itu, bukan? Jadi tetap Allah itu sebagai oknum yang misterius, yang tidak semua orang bisa paham. Tetapi paling tidak yang kita ketahui adalah rencananya, pekerjaannya, dan apa yang dia inginkan untuk kebaikan manusia. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, malam ini saya datang kepada satu bagian. Dia jalan ini. Dia stuck. Oke. Ya. Nah, ini persoalan yang kenapa sampai akhirnya hari ini menjadi polemik untuk masalah Trinitas. Ini dimulai, ada seorang yang bernama Arius. Saya selalu katakan kalau saudara belajar sejarah, selalu perhatikan tahun ya. Jadi Arius ini lahir sekitar tahun 256. Ingat, kalau bicara kekristenan yang sudah mulai merosot, itu dimulai ketika Kaisar Konstantinus. Khususnya ketika dia mengubah Sabat. Kapan Sabat itu dirubah? Nanti ada pelajaran yang saya akan sampaikan. Tapi Sabat itu dirubah secara resmi oleh negara pada tanggal 7 Maret 321. 321. Nah ini 256. Jadi kurang lebih 70 tahun sebelum Sabat dirubah, ada seorang yang bernama Arius. Tahun 318, Arius ini sebenarnya adalah seorang pemimpin gereja. Tapi tiba-tiba entah bagaimana dia membuat ajaran yang aneh. Saudara tahu ajarannya apa? Dia menyatakan inti pelajarannya adalah pertama, Bapa itu sendiri dan tidak bercampur dengan yang lain. Jadi dia tidak percaya Yesus, apalagi Roh Kudus. Pokoknya hanya ada satu Allah, itu Bapa. Lalu yang kedua, Yesus. Nah ini yang saya katakan bahwa bahasa itu terbatas ya. Karena dalam bahasa Yunani, saya ulangi lagi yang tadi malam, kalau menggunakan kata logos, itu berarti bahwa itu ada zat manusia. Tidak murni Allah. Ya. Kalau pakai kata logos. Nah di dalam Yohanes pasal 1, dia mulai dengan kata-kata en arche en logos. Pada mulanya adalah firman. Kata firman itu dia menggunakan kata logos. Jadi berdasarkan kata ini, dia berasumsi bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Karena ada zat manusianya. Yesus, dia diciptakan dan menjadi ada karena kehendak Allah. Dan bisa berubah-berubah karena karunia Allah. Dan Yesus itu adalah makhluk Tuhan yang sulung
tertinggi derajatnya, tapi tidak kekal. Karena pernah ada waktu di mana dia tidak ada. Apa yang disebut kekal? Disebut kekal adalah kalau tidak ada sebelum atau ada dari waktu yang kita tidak bisa ukur, dia sudah ada. Sampai nanti dia tetap ada. Itu yang dimaksud dengan kekal. Tapi kalau dia ada permulaan, berarti tidak kekal. Saudara dan saya ini kan tidak kekal. Karena pasti ada permulaan, kapan kita lahir, dan nanti kapan kita mati. Bukan? Nah, Allah itu kekal, tidak ada awal. Tidak ada awal. Oke. Jadi Bapa, Anak, dan Roh terbagi dan berbeda satu dengan yang lain. Tentu saja ajaran ini dikutuk oleh gereja. Saudara tahu, tahun 325 melalui Konsili Nisea, pengikut Arianus ini, yaitu Eusebius, sahabat karib yang menjadi uskup di Konstantinopel, dan dia adalah seorang Arian. Dia menentang Athanasius, seorang yang gigih menolak ajaran Arianis. Dan anak dari Kaisar Konstantinus juga memihak kepada Eusebius, sehingga dia juga menjadi Arianis. Dan saudara tahu, inilah satu-satunya jasa dari Konstantinus, boleh saya bilang, terhadap gereja. Yaitu dia pertahankan, tidak, Allah, Bapa, Anak, dan Roh itu sederajat. Padahal dia belum Kristen loh. Tapi dia memberikan kontribusi. Inilah kontribusi yang positif. Kalau saudara baca dalam sejarah, Konstantinus banyak memberikan kontribusi yang negatif. Selain Sabat, tahun 321, juga dia yang mempopulerkan atau memulai tradisi baptisan dengan cara percik. Karena waktu dia mati tahun 337, dia sudah dalam keadaan sekarat, tidak bisa baptis dengan cara diselam. Dia minta kalau boleh baptis dipermudah dengan cara percik. Jadi mulai waktu itulah tradisi baptisan dipercik. Nah, tapi yang dia lakukan untuk mempertahankan akan ajaran bahwa Allah itu Trinitas itu kita perlu salut ya. Nah, sampai hari ini saya katakan tadi malam, salah satu kelompok yang menganut ajaran Arianis adalah Saksi Yehova. Jadi kalau saudara pergi kemudian lihat ada traktat-traktat Saksi Yehova, itu pasti Arianis. Nah sekarang kita kembali lagi kepada Alkitab. Kalau memang Arianis itu atau Arianus itu benar, bagaimana dengan ayat ini? Yohanes 8 ayat 58 katakan, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau di dalam bahasa, saudara yang mengerti bahasa Inggris, dia bilang begini, before Abraham was itu adalah bentuk lampau. Was atau were itu adalah bentuk lampau. Jadi dia katakan sebelum Abraham ada di waktu lampau, I am. Seharusnya dia bilang before Abraham was, I was. Karena sudah di lampau ya. Tapi dia tidak menggunakan tidak menggunakan bentuk lampau, tapi dia menggunakan bentuk masa kini. I am. M itu menunjukkan sedang terjadi. Jadi M itu bisa hari ini, ya. I am, saya sekarang. Kalau saya di waktu lampau, I was. I am, berarti ada di sekarang. Nah, saudara, ini dalam sekali. Karena menunjukkan Allah itu jauh sebelum Abraham ada, dan sampai hari ini tetap ada. Lalu, Matius 28 ayat 20. Ketahuilah aku menyertai kamu, ini kata Yesus, sampai akhir zaman. Nah, kalau dia ada batas waktu, bagaimana dia sampai akhir zaman? Saya hari ini masih berusia 48, nanti 25 November baru 49. Nah, saya tidak bisa katakan, saudara-saudara, nanti sampai akhir zaman saya ada. Kita tidak tahu nasib kita ya. Satu-satunya oknum yang boleh katakan sampai akhir zaman hanyalah Yesus. Terus Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama kemarin. Kata kemarin ini artinya bisa mengandung makna jauh sekali di belakang. Waktu yang lampau. Kemarin awal mula yang tidak bisa ditentukan waktunya. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi ayat-ayat ini membuktikan Yesus itu bukan zat manusia. Tapi dia full Allah. Tidak ada setengah-setengah. Oke, kita lebih cepat. Mazmur 90 ayat 2. Bahkan dia katakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi diperenakan,
bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Nah ini dari selama-lamanya, ini adalah Allah yang kekal, eternal God. Lalu ini kembali lagi untuk menerangkan Trinitas ya, salah satu ayat. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia, maksudnya di sini adalah Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, kamu telah dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat ini kembali menyatakan fungsi Trinitas. Jadi saya mau katakan kalau ada anti Trinitas, bagaimana kita mau sendirikan ayat-ayat ini? Ya. Ayat-ayat ini terlalu kuat untuk menunjukkan bahwa eksistensi Trinitas itu ada dari kekal sampai kekal. Tadi malam saya sudah singgung ayat-ayat perjanjian lama. Nah, ini saya mau katakan begini kepada saudara-saudara sebelum lanjut. Inti dari anti Trinitas itu adalah mau merendahkan Yesus. Bahwa Yesus itu bukan Allah atau pernah bukan Allah. Itu inti dari anti Trinitas. Nah, saudara-saudara, kalau seandainya begitu, maka kita menentang ada beberapa ayat. Contoh, yang pertama adalah Kisah pasal 4. Coba saudara lihat, Kisah pasal 4. Saya tidak ada di slide, saya hanya. Kisah pasal 4. Ayat 12, ayat 11 mulai. Jadi jangan main-main kalau seandainya Yesus itu kita abaikan. Saudara lihat Kisah pasal 11, Kisah pasal 4 mulai ayat 11. Yesus adalah batu karang yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini terlalu kuat untuk menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Ayat yang berikut adalah yang terdapat di dalam Filipi pasal 2. Nah ini di atas itu ada Filipi pasal 2. Mari kita lihat bersama-sama Filipi pasal 2. Ayatnya yang kelima mulai ya. Filipi pasalnya yang kedua. Ayat 5 saya baca ya. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ayat ini jelas sekali menyerangkan tentang status Yesus. Asalnya dari Allah, kemudian dia turun merendahkan diri sampai taat sampai mati, kemudian Tuhan meninggikan dia dan dia adalah setara dengan Allah. Jadi dua ayat ini, Kisah pasal 4 dan Filipi pasal 2 adalah ayat-ayat yang sangat kuat untuk tidak bisa dibantah bahwa Yesus itu bukan setengah Allah atau bukan Allah atau bukan tidak pernah satu atau bukan pernah bukan Allah. Tidak, dia terus dari kekal sampai kekal adalah Allah. Nah, saya sedikit mau terangkan tentang Filipi pasal 2 ini. Jadi waktu dia bilang kata yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan
di bahasa Greka, ini yang saya katakan, tidak semua bahasa itu bisa sempurna membahasakan. Di satu sisi kadang-kadang seperti dia merendahkan status Yesus, tapi di bahasa yang lain ketika menggunakan bahasa yang lain artinya berbeda. Coba saudara lihat di sini. Ketika dia menggunakan kata kesetaraan, dia menggunakan kata isos. Isos di sini artinya selevel, sederajat. Oke, sedikit saya mau kasih terangkan. Di Indonesia atau di negara-negara manapun selalu akan ada panglima. Panglima tentara. Itu di negara manapun selalu ada. Nah, di dalam militer yang harus menjadi panglima tidak boleh pangkatnya di luar jenderal atau lebih rendah dari jenderal. Ingat kalau di militer, khususnya TNI Angkatan Darat, itu ada brigadir jenderal, kemudian mayor jenderal, kemudian letnan jenderal, dan yang paling tinggi 4 bintang itu jenderal. Panglima ABRI itu tidak bisa tidak, dia harus jenderal. Kalau dia mau naik pangkat, itu biasanya presiden akan tambah di sini. Mulai dari dia menjadi kepala staf Angkatan Darat, itu pangkatnya sudah jenderal. Apalagi dia jadi panglima. Tidak boleh kolonel, apalagi kopral mau jadi di atas, tidak boleh. Nah sekarang ketika diterangkan dia setara dengan Allah, dia menggunakan kata selevel, isos. Jadi kalau begitu bagaimana kita mau menyebut dia itu bukan Allah? Oke? Lalu kemudian dia harus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama. Nah ini kata yang digunakan adalah homoioma. Homoioma adalah sama persis dengan manusia. Ini menarik. Teori evolusi mengatakan bahwa kita nenek moyang sama dengan kera, monyet. Oke, monyet ada hidung? Ada telinga? Ada mata? Ada tangan? Ada kaki? Ada mirip-mirip dengan manusia, bukan? Tapi pertanyaan, monyet sama enggak dengan manusia? Apa beda monyet dengan manusia? Bukan hanya sekedar fisiknya, tapi instrumen yang di dalam ini beda jauh, bukan? Monyet tidak ada perasaan sakit hati, mungkin ada, dia marah, tapi tidak ada perasaan seperti manusia. Tidak ada tata keramanya. Walaupun saudara berajar dia berkali-kali, monyet tidak pernah akan bisa punya tata kerama seperti manusia. Kecuali manusia tidak mau diajar dan tidak mau menjadi manusia seutuhnya, maka dia sama dengan monyet. Ya kan? Tapi monyet tidak pernah akan sama. Walaupun mirip. Tapi dalam kata homoioma, itu Yesus itu sama. Derajatnya sama dengan manusia waktu dia menjelma menjadi manusia. Pertanyaan, kenapa dia harus menjadi manusia? Oh ini cerita yang berbeda ya. Karena kalau dia tidak menjadi 100% manusia, setan bisa komplain. Ternyata dia kan bisa tanggung itu karena dia setengah Allah kok. Manusia setengah dewa. Karena dia 100% manusia, tidak ada komplain dari setan untuk mengatakan, oh dia Allah. Tidak. Jadi inilah uniknya Yesus. Disinilah misinya berbeda. Nah sekarang sayang waktu kita, bahan saya agak banyak, waktu kita, saya harus selesai sebelum jam 7:30 ya. Saya agak cepat di sini ya. Oke. Nah, ada seorang bernama Origenes. Coba sekali lagi saya katakan, perhatikan tahunnya. Perhatikan ini. Kan saya katakan, selalu perhatikan itu Konstantinus setelah tahun 300-an. Oke? Setelah tahun 300-an. Nah ini jauh sebelum Konstantinus, bahkan jauh sebelum Arianus hidup, seorang bapak gereja mengatakan ini tidak jauh setelah rasul-rasul ya. Kira-kira 80 tahun setelah rasul-rasul. Rasul-rasul yang terakhir meninggal adalah Yohanes. Kira-kira tahun 100. Kemudian sesudah rasul-rasul, maka ada zaman yang disebut bapak-bapak gereja. Salah satu bapak gereja selain Tertullianus, Agustinus, ini namanya Origenes. Origenes bilang begini, meskipun ia Kristus adalah Allah, ia menjelma menjadi daging dan
Dengan menjadi manusia, ia tetap adalah Allah. Oke, ini bukan rasul-rasul, tapi dia adalah tokoh gereja, dan dia dengan tegas katakan, dia tetap Allah, Yesus itu. Oke, kita agak lebih cepat ya. Clement, sama juga. Ia sendiri adalah Tuhan dan manusia. Lihat tahunnya, ini di sana ya, 215. Kemudian ini ada banyak sekali. Saya yang tidak punya waktu saya hanya menunjukkan tahun-tahun ya. Oke, tahun-tahun. Mana ini? Ya ini sudah lihat ya. Ini tahun-tahun. Tahun-tahun ini sebelum Sabat dirubah. Mereka sudah punya doktrin. Jadi ini untuk menegaskan. Karena orang sering kali mengatakan begini. Oh ini yang robah ini adalah gereja Katolik. Saudara, kita bicara Katolik, kita bicara Kristen. Memang Kristen pada abad pertengahan itu Kristen yang sudah menyimpang. Tapi kapan itu dimulai? Dimulai tahun 321. Kemudian puncaknya ketika mulai abad ke-8. Kapan abad ke-8? 538. Kemudian berlangsung 1260 tahun. Nah itu puncak dari Kristen yang di bawah. Yang sering kita sebut Katolik. Sebenarnya Katolik itu adalah nama lain dari Kristen. Ya, karena dia Kristen yang Kristen menyeluruh, maka bahasa yang lain yang digunakan dalam bahasa Latin Katolik. Ya, artinya menyeluruh. Nah kembali lagi. Jadi doktrin Trinitas ini bukan dibuat oleh gereja Katolik. Ini saudara, ini tokoh-tokoh gereja ini jauh sebelum, ini era Kristen awal. Era Kristen yang murni. Yang di dalam buku Wahyu diilustrasikan sebagai era jemaat Efesus dan Smyrna. Itu Kristen yang murni. Jadi jangan bilang, oh ini, bagaimana? Kita tidak mengerti sejarah kalau begitu ya. Ini mereka adalah tokoh yang katakan Kristus itu. Jadi jangan kita rusak otak kita hanya keterangan-keterangan yang tidak berdasarkan fakta yang ada. Nah, Lukas pasal 4 ayat 18. Ini adalah hal yang perlu saudara perhatikan ya. Bahwa Yesus mengucapkan sesuatu ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik dan seterusnya dan seterusnya. Nah Yesus waktu itu sempat katakan, ini menggenapkan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah apa itu? Itu yang terdapat di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1-2. Jadi Yesus mengambil ayat itu, pernyataan itu untuk menyatakan bahwa apa yang dia lakukan sekarang itu menggenapi nubuatan sana. Jadi Yesus mau menyatakan bahwa saya adalah benar-benar Mesias, Allah yang dijanjikan itu, yang menjadi manusia. Saya benar-benar ada. Ini Yesus yang sampaikannya. Oke, terus. Ini nubuatan ya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Ini sebelum Yesus lahir ya. Bapa yang kekal. Bayangkan. Dia nubuatan ini juga menyebutkan dia adalah Bapa yang kekal. Alkitab itu Yesus disebut Allah, kadang-kadang juga dia dijuluki Bapa yang kekal seperti yang ada di sini. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari kealahan itu. Oke. Nah, Ellen White dia sebutkan begini. Karena ada beberapa pendukung dari anti Trinitas ambil tulisan Nyonya White. Nah sama seperti Alkitab. Andaikan kita gunakan Alkitab untuk menentang ayat yang lain, kira-kira benar enggak? Iya kan? Itu aneh rasanya. Begitu juga tulisan Nyonya White. Kalau saudara ambil tulisan-tulisan beberapa dan saudara tidak bandingkan dengan yang lain, akan jadi rancu. Mereka ambil tulisan Nyonya White dan katakan, Nyonya White sendiri tidak percaya Trinitas. Tidak percaya Yesus. Aneh. Ini tulisannya dia bilang begini. Never was a time when he was not in close fellowship with the eternal God. Tidak ada waktu yang lampau di mana dia tidak dekat dengan Allah. Ini Nyonya White katakan. Artinya bahwa apa yang Arianus katakan bohong. Arianus bilang pernah ada waktu di mana Yesus itu tidak ada. Nyonya White katakan tidak ada waktu di mana Yesus itu tidak pernah dekat dengan. Ini kutipannya. Berarti mana yang saudara percaya?
Yang Arianis atau yang Nyonya White sebagai orang Advent? Nyonya White. Nyonya White karena tidak pernah ada waktu. Bohong itu kalau bilang Yesus tidak pernah ada. Oke. Jadi di tulisan yang lain, He was God from all eternity. God over all, blessed forevermore. Dia adalah Allah dari sepanjang kekekalan. All eternity. Jelas? Sebenarnya di sini kita sudah boleh stop untuk menegaskan bahwa Yesus itu jangan dibilang bukan Allah. Tadi saya katakan salah satu sasaran dari anti trinitas itu adalah mau merendahkan status Yesus. Saya mungkin agak tutup ini. Saudara, kalau kita berbicara dengan saudara-saudara kita, memang agak sedikit tidak matching di sini. Kenapa? Karena di satu sisi kita seakan-akan meninggikan, sangat meninggikan Yesus padahal dia pernah menjadi manusia. Tetapi status nabi mereka seakan-akan kita rendahkan. Disitulah masalahnya. Mereka tidak mau jika ini direndahkan dan ini ditinggikan. Saudara boleh, saya tidak mau jelaskan lebih rinci, tapi saudara lihat di sinilah permasalahan. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk membuat itu bisa dimengerti? Nanti sebentar saya akan tunjukkan beberapa ayat ya. Bahwa memang tidak bisa disetarakan. Bahkan di kitab mereka pun meninggikan sosok Yesus. Nanti saya akan jelaskan sebentar. Oke, kita agak lebih cepat ya. Jadi ini. Nah ini yang saya katakan. Ini ayat-ayat. Coba saudara perhatikan ya dari pertama. Isa berkuasa di dunia dan akhirat. Mereka yang sebutkan. Hari kiamat Isa akan turun ke dunia sebagai hakim. Saudara, kalau ini menyatakan dengan jelas siapa Isa dan bagaimana peranannya, bagaimana kita mau merendahkan Yesus? Sementara di kitab itu meninggikan Yesus. Isa adalah pencipta. Nah, ini lebih jelas lagi. Kalau dia adalah pencipta, kalau begitu dia siapa? Ini pertanyaan. Kalau dia adalah pencipta, kalau begitu dia siapa? Ini ayatnya. Kemudian, Isa lebih tinggi. Lebih tinggi dari siapa? Ucapannya adalah kebenaran. Isa memiliki kebesaran. Kemudian, Isa mempersiapkan kiamat. Sekarang, ayat-ayat ini, boleh saya katakan, sedangkan mereka, kecuali mereka yang tidak baca ayat ini, tapi sedangkan mereka di dalam ajarannya jelas status Isa itu. Nah sekarang kita Kristen, dengan mau mengimani anti trinitas, kita merendahkan Yesus. Bagaimana ini? Oke? Terus, jangan lama-lama di sini karena kita live ya. Hanya saya mau menunjukkan bahwa faktanya ada di sana. Oke. Jadi Yesus ini adalah kunci untuk membuka kebenaran Trinitas. Jadi kalau kita membaca Trinitas, Bapa okelah, itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Tapi ketika kita bicara Yesus, dialah pembuka. Kenapa? Karena dialah yang menerangkan roh, dan dia juga yang menerangkan fungsi atau tugas dari atau apa yang dilakukan oleh Bapa. Jadi Yesuslah yang memberikan keterangan sejelas-jelasnya tentang siapa Bapa, siapa dirinya, dan siapa roh. Nah, ketika dia katakan Yohanes 8 ayat 12, akulah terang. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Lalu kemudian Yohanes 10 ayat 7 dan 9, akulah pintu. Yang menarik, saudara-saudara kita selalu ada ungkapan, tunjukkanlah jalan. Betul? Tunjukkanlah jalan. Ada bahasa mereka itu, tunjukkanlah jalan. Tidak ada di dunia ini orang yang berani mengatakan akulah jalan. Tidak ada. Tapi Yesus dengan tegas katakan, akulah jalan. Kenapa? Karena dialah nanti akan kita lihat kebenaran tentang kalahan itu. Dari keterangannya. Sekarang kita lihat keterangan Yesus itu ya. Oh, sekarang kita pindah ke Roh Kudus. Ini ketika berbicara tentang Roh Kudus itu bukan Allah. Oke? Nah, Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Nah ini
kata ini juga penting. Alos. Tadi saya sudah memberikan bahasa yang lain dari bahasa Greka, tapi alos juga ini mengandung arti bahwa mereka sederajat, sama tingkat, selevel. Dulu tahun 80-an di Indonesia ada petinju terkenal namanya Elias Pikal. Dia masuk di kelas bantam junior. Saya ingat itu. Karena beratnya di sekitar 40-an kilo. Di tahun yang sama, tahun 80-an, ada petinju terkenal dunia yang bernama Mike Tyson. Dia berada di kelas berat. Kenapa harus kelas berat? Karena dia berada di berat badan 90 kilo ke atas. 90 kilo ke atas itu masuk 90 atau 95 ke atas itu masuk pada kelas berat. Heavyweight. Ya. Nah ini, walaupun kita orang Indonesia dulu mengalu-alukan Elias Pikal, tapi bisakah Elias Pikal bertanding melawan Mike Tyson di kelas berat? Bisa menurut saudara? Tidak bisa. Kenapa? Beda kelas. Sama-sama petinju tapi beda kelas. Berat badan beda. Kemampuan juga beda. Nah, waktu Yesus menggunakan kata alos, penolong yang lain, ini tidak main-main katanya. Karena dia menggunakan kata alos ini berarti penolong itu setara, selevel. Sama dengan dia. Hanya berbeda fungsinya. Sekarang kalau begitu, kita mengerti enggak konsep ini tentang Roh Kudus itu dari keterangan Yesus. Ayat ini sudah cukup saya rasa untuk menunjukkan siapa Roh Kudus. Dia setara dengan Yesus. Kemarin kita sudah bahas, ada banyak ayat Yesus katakan dia setara dengan Bapa. Jadi kalau Yesus menganggap dirinya setara dengan Bapa dan dia menganggap dirinya setara dengan Roh Kudus, kalau begitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh, siapa yang paling tinggi? Sama. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus, saudara-saudara, ini juga yang harus kita ketahui. Yesus dalam wujud manusia, dia ada keterbatasan. Kenapa? Karena dalam wujud manusia, dia terbatas dalam dimensi waktu dan dimensi ruang. Itu manusia. Apa maksud terbatas dalam dimensi waktu dan dimensi ruang? Contoh, saya hari ini atau jam ini ada di sini. Bisakah jam ini saya ada di kantor saya di situ? Kenapa? Saya hanya satu orang. Tidak ada duplikasi. Walaupun mau bikin cara bagaimana tidak bisa. Saya di sini lalu kemudian ada di sana. Lalu, saya ada di sini, tidak bisa juga saya ada di Amerika. Kenapa? Selain dimensi ruang, juga dimensi waktu. Bagaimana saya mau lari ke sana? Lalu siapa yang bisa lakukan itu? Roh. Kenapa? Roh itu ada. Dia ada di sini, jam ini, dia bisa ada di Amerika hari ini. Coba saudara bayangkan. Seluruh dunia, walaupun Kristen itu hanya 33 sekian persen, tapi paling tidak dari jumlah itu ada yang berdoa, bukan? Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya namamu dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang, siapa yang nantinya akan menolong orang-orang ini untuk boleh mengerti, boleh datang kepada Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus? Siapa yang akan menggerakkan mereka? Disinilah fungsi berbeda. Yesus itu waktu itu menebus, tapi Roh Kudus itu dia bekerja hari ini. Sudah lihat? Dua-dua Allah atau tiganya Allah, tapi pekerjaannya berbeda. Boleh tangkap bagian ini ya? Ya, kita lebih cepat ya. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur ya aku datang ya. Ini menunjukkan keluar dari Bapa ya. Ini ayat-ayat penjelasan Yesus hubungannya dengan Roh Kudus. Jadi seperti yang saya katakan, Yesuslah yang menjelaskan lebih detail tentang Roh Kudus. Oke. Jadi Yesus sendiri menjelaskan bahwa statusnya, hubungannya, kedudukannya, posisinya sebagai Allah sama atau setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dalam kedudukan sama dengan Bapa, sama dengan Yesus. Mereka setara. Boleh?
Sekarang, penjelasan lainnya mengenai Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan turun kepada kamu, ya. Banyak sekali ayat-ayat. Nah, ada satu ayat yang perlu kita renungkan di sini. Coba saudara perhatikan di sini. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadaku dalam mimpi. Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus terlibat dalam proses pembuahan dan janin itu ada di dalam rahim Maria. Sekarang saya anggap kita semua orang dewasa. Oke? Dalam konteks suami dan istri, ya, suami dan istri, siapa yang bisa membuai istri? Siapa yang bisa melakukan hubungan suami istri? Boleh sembarang? Boleh orang lain? Yang bisa lakukan siapa? Suami. Yang bisa berhubungan dengan suami adalah istri. Pada waktu pernikahan mereka yang sah, mereka sah untuk mengadakan hubungan itu. Nah sekarang, kalau Roh Kudus itu lain, bukan persatuan dari kealahan, bagaimana mereka bisa kerjasama untuk hal ini? Saudara bisa mengerti dalam pengertian ini? Jadi tidak bisa tidak, disitulah ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus yang bekerja sama dalam satu rencana. Dan dalam konteks atau pemahaman pengertian suami dan istri, hubungan itu, disitulah keintiman kita bisa mengerti. Hanya seorang yang setara, sama kedudukannya yang bisa campur tangan untuk sesuatu yang khusus. Dan hanya seorang suami yang sah, yang bisa mengatur istrinya sedemikian rupa. Termasuk tentunya dalam urusan pribadi. Saya tidak bisa utak-atik urusan pribadi keluarga Pak Dedi, Pendeta Dale. Karena saya bukan suami dan istri. Hanya suami dan istri yang berhak untuk urusan sangat pribadi. Begitu juga Bapa. Begitu juga dengan Yesus. Begitu juga dengan Roh Kudus. Sudah lebih jelas ya akan hal ini. Jadi kita lebih mengerti. Nah, Roh Kudus ada waktu penciptaan. Karena orang katakan, oh Roh Kudus itu nanti di perjanjian baru. Salah. Bagaimana dengan ayat-ayat ini? Roh Allah melayang-layang. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Roh yang mana ini? Jelas Roh Kudus. Jadi dia ada di perjanjian lama. Bukan nanti terekspos di perjanjian baru. Sejak awal sudah ada Roh Kudus itu. Jadi tidak bisa disingkirkan. Dia adalah bagian dari Allah. Dari awal, dari kekal sampai kekal. Pekerjaan Roh Kudus memberikan kalian, oh ini banyak sekali. Menolong seseorang, ini ada ayat-ayatnya. Oh sekarang sayang kita tidak punya waktu ya. Membuat seorang bernubuat layaknya seorang nabi. Dapat menjadikan seorang berani, ini ayat-ayat. Oh banyak sekali pekerjaan roh. Dan Alkitab jelas menjelaskan itu pekerjaan roh. Jelas kalau saudara mau lihat itu ya. Oke. Selain kisah baptisan Yesus yang diceritakan dalam Injil, ayat-ayat ini juga menjadi pemahaman tentang Trinitas itu. Coba lihat, Matius 24 ayat 19. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Lihat ini ditulis oleh Matius sebelum tahun 100. Tahun 58 sampai 68 Masehi. 1 Petrus 1 ayat 2. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Sudah lihat di situ Trinitas ada. 2 Korintus 13 ayat 14. Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, Roh Kudus, kembali ada Trinitas. Sebelum ada Arianus, ini Alkitab jelas. Jelas sekali. Oke. 1 Korintus ini ada roh, itu sebabnya melawan roh itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni ya. Kita tidak cukup waktu untuk jelaskan. Oke, ini lagi mengenai kisah Ananias dan Safira. Kenapa mereka mati? Karena mereka melawan Roh Kudus. Oke. Terus itu sebabnya Alkitab katakan tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Kenapa? Karena itu berarti melawan peringatan terakhir dari Allah. Dia sudah bekerja tapi kita menolak, itu melawan perintah terakhir dari Allah. Oke, kita terus. Nah, sekarang Trinitas dalam sejarah Kristen. Istilah ini Theophilus dari Antioquia
diyakini adalah orang pertama yang menggunakan istilah trias. Dia orang pertama. Itu sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Memang tidak ada di Alkitab istilah Trinitas. Tidak ada. Tapi trias, istilah trias ini pertama digunakan tahun 150. Tapi Irenaeus, uskup di Prancis, murid dari Polikarpus, dia adalah murid. Jadi Yohanes muridnya Polikarpus. Polikarpus punya murid lagi, namanya Irenaeus. Nah, dialah yang memberikan kontribusi penjelasan teologis tentang istilah Trinitas. Walaupun dia sendiri tidak menggunakan istilah Trinitas, tapi dia buktikan keberadaan Trinitas ini, yakni Bapa, Anak, Roh Kudus dalam peristiwa dan sejarah manusia yang tentu saja didasari oleh Alkitab. Kemudian secara sadar gereja mengembangkan pemahaman Trinitas ini oleh karena berhubungan dengan formula baptisan. Karena Yesus katakan pada waktu baptis, katakan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justin Martyr menjelaskan ini sebagai a Trinitarian baptismal formula. Jadi formula baptisan. Lalu Polikarpus selalu menyampaikan Trinitas dalam doa-doanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ini nama-nama tokoh-tokoh gereja yang mulai menggunakan kata Trinitas. Lihat ini tahun ini. Ini tahun ketika Rasul masih hidup. Kemudian ini tahun Rasul juga masih hidup. Ini juga waktu Rasul masih hidup. Ini sudah tidak ada. Tapi semua mereka menggunakan Roh Kudus dalam kapasitas sebagai Allah. Terus ini nama-nama ya, saya tidak cukup waktu. Nah, ini yang saya katakan Konstantinus Roba ya, tanggal 7 Maret ya. Oke. Kemudian ini yang tadi saya ceritakan Konstantinus, dia tetapkan bahwa tetap Trinitas itu ada ya. Oke. Ini yang saya cerita tadi, berubah, kemudian ditetapkan. Oleh upaya Agustinus, maka gereja menegaskan kembali kepercayaan Tritunggal dalam pengakuan iman. Jadi doktrin Trinitas oleh Tertullian, dia katakan ketiganya adalah satu oleh kesatuan. Trinitas menempatkan Bapa, Anak, Roh Kudus dalam tingkat yang sama, bukan dalam keadaan, tapi dalam derajat, bukan dalam hakikat, tapi dalam bentuk. Nah, ini secara ringkas, kalau kita bicara Trinitas, maka ini doktrinnya. Hanya ada satu Allah, atau Allah adalah satu. Kedua, setiap mereka, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, adalah Allah, dan Allah adalah tiga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang berbeda-beda, bisa dibedakan, tapi semuanya adalah sepenuhnya Allah. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris ada satu buku, dia bilang begini, God is one, God is three. The three persons are each fully God. Allah adalah satu, Allah adalah tiga. Tiga oknum adalah sepenuhnya Allah. Oke. Dan setiap pribadi adalah berbeda dari yang lain. Dan ketiganya berhubungan satu dengan yang lain dalam kekekalan sebagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Nah, kira-kira begini intinya ya. Kalau kita buat seperti ini ya. Oke, sorry. Jadi ini Tuhan terdiri dari Bapa, Anak, Roh. Bapa adalah Tuhan, Anak juga adalah Tuhan, Roh Kudus juga adalah Tuhan. Tapi Bapa bukanlah Roh Kudus, Yesus juga bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus juga bukan Bapa, Bapa juga tidak sama dengan Anak. Jadi Bapa berbeda dengan Yesus dan Yesus berbeda dengan Roh Kudus, masing-masing ada perbedaan. Bapa adalah Anak, demikian juga Yesus adalah adalah Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah, ketiganya adalah Allah. Dalam tugas dan misi, Bapa berbeda dengan Yesus, Anak juga berbeda, demikian juga dengan Roh Kudus. Ini kira-kira kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Nah, saya lebih detail. Ini berbeda dengan konsep Hindu. Waktu tinggal sedikit. Kalau Hindu, ini mereka percaya ada tiga Allah. Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Brahmana ini adalah Allah pencipta. Tapi dia tidak pernah hubungan dengan Wisnu. Wisnu itu adalah Allah
yang memelihara. Tapi ada Allah mereka yang disebut Siwa, dia adalah perusak, dewa perusak. Masing-masing mereka urus sendiri-sendiri. Yang pencipta itu dia tidak mau tahu dengan yang dia ciptakan, sementara yang melihara itu dia tidak bisa handle kalau seandainya Siwa itu akan merusakkan. Itu sebabnya di dalam kepercayaan Hindu, pada waktu terjadi malapetaka, mereka harus menyembah dewa Siwa. Kenapa? Karena mereka berharap Siwa itu akan turun tangan untuk meredakan amarahnya. Berbeda dengan kita. Ketika kita ada masalah, kita tidak perlu datang kepada Roh Kudus atau kita datang kepada Tuhan. Yesus mengajarkan sebut Allah itu sebagai Bapa. Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa yang mengerti dengan anak. Gus Dur satu kali pernah ditanya. Gus Dur mantan presiden. Gus, menurutmu siapa kira-kira yang paling dekat dengan Tuhannya? Lalu Gus Dur katakan, oh menurut saya yang paling dekat itu orang Kristen. Kenapa? Coba bayangkan, orang Hindu saja menyebutkan Tuhannya Om Santi katanya ya. Tapi orang Kristen menyebutkan Bapa. Ini hanya gurauan Gus Dur. Jangan saya dengar hanya dari apa yang dituliskan ya. Jadi berbeda saudara-saudara ya. Berbeda konsep. Kemudian di Yunani juga ada dewa Zeus, ada penguasa laut. Tapi ini berbeda-beda. Mereka tidak punya hubungan. Orang Roma, ada Jupiter, ada pasangannya Juno, Mars, Nerv. Tapi tidak ada hubungan. Masing-masing dewa ini ada kepentingan. Berbeda dengan Trinitas kita. Jadi fungsi Tuhan di Hindu, seperti yang saya katakan tadi. Brahma itu pencipta, Wisnu itu pemelihara, Siwa itu perusak. Beda fungsi. Nah sekarang gereja Advent. Tadi malam kita sudah pelajari, saya ringkaskan. Jadi gereja Advent memang pertama-tama karena mereka tidak mengerti. Inilah saudara-saudara, gereja kita tidak secara langsung diberikan kebenaran ini. Tidak. Nanti besok malam kita akan bicara tentang makanan. Awal-awal orang Kristen, orang Advent, pemakan babi paling lahap. Besok kita akan bahas. Sama seperti kalaan ini. Awal-awal tolak. Tapi mereka belajar, kemudian dituntun oleh Roh Kudus, akhirnya mereka terima. Saya ulangi ya. Jadi ini awal mula, tadi malam kita sudah bicara banyak. Kemudian Nyonya White, pertama kali tahun 1878, dia berikan konfirmasi mengenai keilahian Yesus yang kekal. Dan ketiga kalaan, dia sebut the three person Godhead. Nyonya White menggunakan istilah ini. Dia tidak menggunakan Trinitas, tapi pengertiannya sama. Lalu akhirnya Ellen G. White menulis dalam artikelnya dalam majalah Science of the Times tahun 1897 dan buku Kerinduan Segala Zaman tahun 1898 bahwa prinsip utama ajaran Trinitas itu benar. Nah, sekarang kalau ada orang Advent yang menentang Trinitas, bagaimana dia mau padankan dengan tulisan Nyonya White ini? Sebentar saya akan tunjukkan beberapa bukti tulisan Nyonya White. Kemudian tahun 31 gereja Advent mengeluarkan 22 ajaran resmi. Tahun 31. Di mana doktrin Trinitas itu masuk di dalam. Lalu kemudian di tahun 1980 ketika 27 doktrin itu keluar, Trinitas juga sudah ada di sana. Apalagi hari ini, Trinitas tetap ada di sana. Jadi gereja Advent memegang Trinitas ini bukan karena ikut-ikutan dengan ajaran lain. Tapi fakta kebenaran Alkitab dan fakta sejarah memang benar-benar Trinitas itu ada. Tidak boleh diabaikan. Sekarang saudara lihat ya, Nyonya White. Dia sebutkan di sini. Saya sering melihat Kristus yang penuh cinta. Dia adalah satu pribadi. Sama seperti Bapa, ya. Was a person adalah satu pribadi dan mempunyai bentuk sama seperti dirinya. Kemudian Nyonya White menggunakan istilah ini. There are three living persons of heavenly trio. Ini istilah Nyonya White. Ada
oknum yang hidup, dan mereka adalah trio sorgawi, heavenly trio. Ini istilah Nyonya White. Yang terdiri dari the Father, Bapa, Anak, dan Roh. Kemudian ini kita tidak cukup waktu, tetapi coba saudara lihat ini. Dia menggunakan istilah-istilah di sini ya. Eternal of Trinity, the eternal heavenly dignitaries, God, Christ, Holy Spirit. Godhead, dia menggunakan istilah Godhead. Fullness of God. There are three living person of heavenly trio. Dan kemudian penjelasan yang lain. Jadi ini adalah kutipan-kutipan yang menunjukkan bahwa Nyonya White sendiri adalah mendukung Trinitas. Ini lagi tentang Trinitas. Jadi banyak sekali tulisan. Saya tidak translate karena saya mau supaya itu benar-benar ada. Holy Spirit, Nyonya White mendukung Holy Spirit. Ini ya, coba sudah lihat. Three highest powers. Ini istilah-istilah yang Nyonya White katakan. Jadi semua ini Nyonya White tulis. Dia tidak menggunakan Trinitas, tapi dia menggunakan istilah tadi apa? Godhead, three highest powers in heaven, the heavenly trio, the eternal heavenly dignitaries. Jadi tidak menggunakan Trinitas, tapi menggunakan istilah yang lain, tapi konsepnya sama. Jadi kalau begitu, apakah Nyonya White menentang Trinitas? Tidak. Nyonya White mendukung Trinitas. Hanya istilahnya dia yang berbeda. Dia tidak menggunakan Trinitas. Dan ini kesimpulan yang saya ambil dari buku ini, bahwasanya kenapa Nyonya White tidak ambil Trinitas? Karena dulu konsep Trinitas ini di zaman tahun 1800-an masih erat katanya dengan konsep filosofi ya, sehingga Nyonya White tidak mau ambil istilah itu. Sehingga dia menggunakan istilah yang lain. Pendek kata saudara-saudara, dari kepercayaan gereja kita 28 doktrin, dia bilang begini. Dari sejak zaman kekekalan, dia Yesus telah bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh, dan mereka hidup abadi dan saling mengasihi. Ini adalah ajaran dasar doktrin kita, doktrin gereja Advent. Kemudian disebutkan di sana, keesaan ini tidak melenyapkan ciri-ciri khas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adanya pribadi-pribadi yang terpisah ini dalam keilahian tidak menghancurkan pengharapan yang monoteistik yang terdapat dalam kitab suci, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu adanya, Allah yang esa. Jadi kalau tanya, apakah kita menganut monoteisme? Iya. Apakah kita menyembah satu Allah? Iya. Tapi apakah Allah kita ada tiga? Iya. Bagaimana tiga satu? Disitulah yang tidak dapat dijelaskan oleh pikiran manusia. Itu tetap menjadi satu misterius, tapi Alkitab tidak menutup ajaran ini bahwa dia adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Oke. Nah, para pendiri gereja datang dari berbagai denominasi Kristen dengan berbagai keyakinan doktrin. Tetapi ketika mereka telah dilahirkan kembali melalui belajar sungguh-sungguh dan berdoa, akhirnya mereka menemukan kebenaran sesuai dengan tuntunan Allah. Dan mereka terima akhirnya kebenaran ini. Ini uniknya gereja kita, pionir kita ya. Yang satu bilang begini, nggak bisa. Yang satu bilang begini, nggak bisa. Mari kita berdoa sama-sama, kita belajar. Mereka berdoa, mereka belajar. Dan mereka temukan ini. Mereka sepakat. Tidak ada lagi bilang, oh ini saya nak suka. Kan saya sudah bilang dulu, ini tidak benar. Tidak. Akhirnya James White yang menyerah. Dan dia katakan, oh itu yang benar. Tadinya mereka menolak Sabat. Satu katakan, ini tidak benar. Tapi setelah mereka belajar, mereka berdoa. Kemudian Tuhan kasih khayal, mereka bilang, oh ya ini benar. Mereka terima. Begitu uniknya gereja Advent di awal. Saudara-saudara kalau nonton film yang tahun lalu itu, Tell the World, saudara akan lihat bagaimana kehidupan dari para pionir itu. Mereka berdoa, belajar Alkitab, berdoa, belajar Alkitab. Sehingga Tuhan menuntun mereka dan akhirnya mereka mengerti doktrin-doktrin itu. Mereka dipersatukan melalui pemahaman akan kebenaran dari Alkitab. Oke. Dan terakhir disebutkan gereja Advent, orang-orang Advent mendasarkan kepercayaan mereka dalam Trinitas pada statement
dari Alkitab yang suci, bukan pada kredo secara sejarah. Sekali lagi, gereja Advent dasarkan kepada Alkitab. Oke. Sudah selesai mungkin? Coba. Kok nak jalan? Dia nak jalan? Oke, terus. Oke. Nah, terakhir ilustrasi. Satu kali ada seorang anak. Dia tanya begini kepada papanya. "Pak, bagaimana sih pesawat itu?" Kemudian papanya kasih, ini anaknya masih kecil. Papanya keluarkan dia dari rumah. Kebetulan ada pesawat lewat. Kemudian dia bilang, "Coba lihat itu di sana." Kemudian dia lihat. Wah, kecil rupanya pesawat itu ya. Lalu dia lihat dari jauh. Lalu kemudian saat itu semakin dekat. Dia bilang, "Ya." Tadinya dia hanya lihat sebesar ujung ini. Kemudian dia lihat, mungkin sebesar tangan saya. Oke, papanya katakan, "Oke. Jadi kamu mengerti pesawat itu seperti apa?" "Ya, sebesar tangan saya, Pak." "Oke." Sekarang bapaknya bawa dia di airport. Kemudian bawa dekat tempat pesawat-pesawat itu sementara berada di lapangan terbang itu. Dan dia lihat. Ini waktu dia lihat pesawat itu, besar rupanya. Dan waktu dia berada di situ dia lihat, wah, rupanya gede sekali Pak ya. Wow, ternyata besar sekali. Saudara, sampai kapanpun mungkin sebagian orang akan melihat Allah itu kecil. Ataupun tidak bisa melihat sepenuhnya tentang Allah. Kenapa? Kita seakan-akan seperti anak kecil yang lihat pesawat. Kita belum melihat Allah itu muka dengan muka pada waktu berada di sorga nanti. Nanti waktu kita ke sorga, baru kita lihat. Wow, gede sekali Allah itu. Besar sekali. Tapi itu nanti waktu kita ada di sorga. Mudah-mudahan kita semua boleh berada di sorga. Sehingga kita boleh lebih banyak tanya. Tuhan, kenapa ya begini? Kenapa? Dan saudara tahu, dalam waktu kekekalan yang akan kita pelajari. Bukan siapa Allah itu. Tapi apa yang telah dia lakukan. Bagi sejarah kemanusiaan. Bagi alam semesta ini. Kita akan tanya, Tuhan, kenapa Yosia itu mati cepat? Tuhan, kenapa ini Daud cuma 70 tahun? Sementara yang lain bisa umur sampai 80 tahun. Kenapa Tuhan? Ishak kamu mau suruh potong itu di sana. Dan kemudian dan perlahan-lahan Yesus akan jelaskan. Oh begini anakku. Ini begini. Ini. Dan kita akan tercengang. Wow. Sampai di sini dulu kita belajar tentang Allah. Selebihnya nanti kita akan belajar pada waktu di sorga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga. Benar Tuhan malam hari ini kami boleh belajar banyak tentang siapa Allah yang kami sembah. Tetapi walaupun demikian kami juga tahu dan sadar bahwa itu tidak sempurna. Masih banyak lagi yang menjadi rahasia yang mungkin sampai pada kedatangan Tuhan. Kami sama-sama tidak dapat menguraikannya dengan detail, dengan jelas, akurat, dan sebenar-benarnya. Tetapi Tuhan, kami berterima kasih oleh karena Tuhan mengingatkan kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk melalui mati di kayu salib demi untuk menebus kami sehingga kami boleh memperoleh keselamatan. Bila mana kami pulang, biarlah Tuhan bersama dengan kami. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta persekutuan dan tuntunan Roh Kudus-Mu akan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.